Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan melaksanakan ibadah minggu pagi ini bersama-sama di rumah masing-masing. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dalam kondisi sehat. Mari kita mengawali ibadah minggu pagi ini bersama dengan memuji Tuhan dalam Kidung Jemaat nomor 454 ayat yang pertama. Ibadah hari ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kesetiaannya. Anugerah dan damai Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada dalam diri kita. Jika kita mendosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan mensucikan kita dari segala kejahatan. Firman ini bersama-sama mari kita serahkan dosa-dosa kita dan kita ujikan itu Jemaat nomor 33 ayat pertama dan kedua. Suaramu
Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak dihitungan Tuhan kepadanya. Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, sebelum kita menerima firman Tuhan, mari kita serahkan di dalam doa. Kita bersama satu hati dalam doa. Betapa kami bersyukur ya Tuhan, di pagi yang indah ini kami boleh Engkau berikan kesempatan untuk bersama-sama menerima dan mendengar, memperhatikan sebagian firman-Mu. Sungguh pun kami memiliki keterbatasan kemampuan, biarlah saat ini Engkau berikan hikmat, sehingga melalui hikmat-Mu kami dapat mengerti melalui renungan firman yang akan kami terima bersama. Kami telah siap menerima dan memperhatikan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, inilah doa dan harapan kami yang kami pertaruhkan di dalam kuasa Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita akan mendengar pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Rom pasal 5 ayat 1 sampai dengan 5. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan dan saudara-saudaraku dimanapun berada, pada minggu pagi hari ini kita bersama-sama akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan saya bacakan di dalam kitab Roma pasal yang kelima ayat 1 sampai yang kelima, yang demikian bunyi firman Tuhan. Saya bacakan untuk kita semua. Dengan berikut di atas hasil pembenaran. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Menarik kita perhatikan bersama Bapak Ibu, seperti ungkapan yang telah dinyatakan dalam firman Tuhan. Kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, barangkali kita tidak pernah membayangkan kalau secepat ini perkembangan COVID-19 menjalar mendunia, dan itu artinya berdampak atas kondisi dunia ini yang juga termasuk di negara bangsa kita. Dan tentu Bapak Ibu kita tahu bahwa kedahsyatan itu menjadi ketakutan, karena dampaknya tidak hanya berpengaruh pada sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, bahkan keputusasaan. Negara dan bangsa sudah memperhatikan sedemikian banyak harapan, banyak himbauan dari negara dan bangsa kita supaya kita tetap tinggal diam di rumah. Dan barangkali di rumah pun kita juga sedang dihantui dengan rasa takut. Bahkan hal ini juga menjadi mendunia. Negara-negara yang kuat pun juga memiliki rasa takut, memiliki kekhawatiran karena dampaknya yang luar biasa. Bahkan yang menjadikan luar biasanya adalah penderitaan itu menjadikan orang putus harapan. Namun demikian Bapak Ibu, kita bersyukur kita boleh diingatkan melalui firman Tuhan bahwasanya dalam penderitaan sekalipun kita tetap harus tahan uji, karena dengan tahan uji kita berarti diuji untuk kesabaran kita, kesetiaan kita kepada Tuhan. Karena barangkali secara manusiawi kita sudah berupaya untuk menyelesaikan segala perkara ini dengan segala upaya medis, ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Tetapi kapan berakhir virus
COVID-19 ini. Tentu kita tidak selalu tahu kapan berakhirnya. Tentu Bapak Ibu kita diingatkan supaya tidak larut dalam kecemasan, ketidakpastian. Karena apa yang dikatakan dalam firman Tuhan semata-mata memberikan ajakan dan kekuatan bagi kita. Di balik penderitaan ini kita tetap tahan uji, sabar, diserah kepada Tuhan. Sehingga apa yang dikatakan di dalam Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan 5 tadi mengingatkan dan mengajak kita supaya kita tetap berharap kepada Tuhan. Karena hanya kuasa Tuhanlah yang mampu mengatasi segalanya. Ya, memang melalui medis, melalui pemulihan ekonomi, melalui pendidikan, semuanya berupaya untuk membebaskan dampak dari COVID-19 ini. Tetapi kita diingatkan di dalam firman Tuhan dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, tentu Bapak Ibu, ajakan firman ini merupakan himbauan, ajakan kehendak Tuhan supaya kita tetap bersabar, tahan uji dalam penderitaan yang mengglobal dunia ini. Sebagai orang beriman, kita memiliki kepastian bahwa hanya dalam kuasa kasih Tuhanlah kita memiliki kepastian. Kita tidak hanya dikuatkan, tetapi kita juga boleh diselesaikan masalah-masalah yang sedang dihadapi. Biarlah kita semua boleh berharap kiranya Tuhan senantiasa menyelesaikan masalah-masalah yang menjadi penderitaan atas dunia ini, sehingga kita tidak larut dalam kesedihan, keputusasaan, bahkan takut kematian. Dan oleh karena kasih Tuhanlah, maka semuanya boleh berakhir dengan baik. Tentu Bapak Ibu, firman ini kiranya memberikan ajakan dan petunjuk bagi kita supaya kita lebih setia berdoa berserah kepada Tuhan, Sang Pemilik hidup dan kehidupan kita. Dan kita meyakini bahwa COVID-19 ini akan berakhir pada saatnya. Kiranya Tuhan menyempurnakan dan memberkati firman-Nya. Mari kita satu hati dalam doa. Hanya padamu ya Allah, kami bersyukur melalui firman-Mu kami boleh Engkau ingatkan. Betapapun kami harus menghadapi penderitaan ini, kiranya kami tetap tahan uji dan berserah kepada Tuhan Sang Pemilik hidup dan kehidupan kami. Biarlah COVID-19 ini tidak menjadi rasa kekhawatiran dan ketakutan bagi kami selaku milik-Mu. Kami juga berserah kepada negara dan bangsa kami ketika negara dan bangsa ini berhikmat untuk menyelesaikan masalah ini. Biarlah proses pencerahan, proses ajakan, bahkan apapun yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi COVID-19 ini boleh menjadikan menyelesaikan masalah ini. Kiranya hikmat yang ada dari Tuhanlah senantiasa ada pada para negara kami. Kami hendak serahkan dalam kuasa dan kasih-Mu. Kiranya Tuhan berkenan memberkati mereka. Kami serahkan warga jemaat-Mu dengan segala pergumulannya. Kiranya Tuhan sendiri membebaskan segala penderitaan, segala ketakutan, keputusasaan bagi warga jemaat-Mu, sehingga memiliki kepastian untuk senantiasa tahan uji menghadapi segala penderitaan yang dihadapi. Kami meyakini pada akhirnya penderitaan ini akan berlalu karena kuasa dan kasih-Mu. Kami hanya berharap biarlah Tuhan sendiri yang menyertai dan memberkati kami semua. Inilah doa dan harapan yang kami pertaruhkan kepada-Mu ya Allah. Tuhan sendiri yang sempurnakan dan Tuhan sendiri yang memberkati kami setiap pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Inilah doa dan harapan kami yang kami serahkan kepada Tuhan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Bersama-sama saudara seiman, mari kita bangkit berdiri. Kita menggerakkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang tidak bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal bukan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga dikuburkan dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang untuk mengambil yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan hari dan hidup yang kekal. Amin. Yang dikasih Tuhan,
tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik pada Tuhan. Namun sebelumnya kita akan mendasari di dalam firman Tuhan di dalam 2 Korintus 9 ayat 7 sampai 8 yang demikian bunyinya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Amin. Dan kita barengi dengan pujian Ijem 364 ayat 1 sampai selesainya. Di akhir ibadah ini Tuhan, kami boleh mempersembahkan kepadamu. Namun ampuni Tuhan atas ketidakpuasan kami, seringkali kami mengecewakan Engkau Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau sucikan persembahan ini, kiranya Tuhan berkati. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk para jemaat-Mu yang sudah menyampaikan persembahan ini Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memberkati. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu, pendala jemaat Tuhan, kiranya senantiasa memberkati mereka, supaya apa yang dilakukan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah Tuhan ucapan syukur kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari bersama-sama kita
akhiri dengan pujian Kidung Jemaat nomor 438. Kita pujikan Kidung Jemaat 438 bait yang pertama saja. Jemaat, percayalah bahwa Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati. Maka terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih setia Tuhan Allah yang tidak berkesudahan dan berkat-Nya yang melimpah, yang telah dinyatakan dalam kasih Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini kekal selamanya. Haleluya.